Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini saya lupa waktunya berapa menit. Eh, Dr. Jamal, 45 menit, Dok. lama ya. Itu Santai aja. termasuk diskusi atau? Ya, setelah 45 menit ada diskusi 15 menit. Ah ya, baik. Jadi ini yang disampaikan oleh teman-teman panitia ya. Jadi bagaimana membahas struktur organisasi, peran dan tanggung jawab personal kunci, dan triase dan pengelolaan prioritas pasien ya. Jadi kalau saya lihat topik yang pertama dan kedua emang manajemen ya ininya topiknya ya. Tapi yang ketiga mau nggak mau masuk ke dalam teknis eh, tata laksana medis juga ya. Bagaimana caranya kita melakukan triase dan nanti direfleksikan dalam settingan atau eh, pengelolaan manajemennya seperti apa ya. Jadi mungkin nanti saya akan sampaikan dan kita akan diskusikan. Sedikit mengenai instalasi gawat darurat ya. Jadi memang ini sudah tercakup dalam peraturan perundangan, tapi yang saya temukan memang di peraturan Menteri Kesehatan ya. Yang paling update memang nomor 47 tahun 2018 ya tentang pelayanan kegawat daruratan. Jadi eh, yang kanan ini yang tahun 2008 itu peraturan perundangan sebelumnya yang akhirnya digantikan oleh yang tahun 2018 sebelah kiri ya. Tapi beberapa kontennya atau muatannya masih kira-kira sama. Ada yang diupdate, ada juga yang sedikit menghilang gitu ya. Makanya yang kanan ini tetap saya masukkan. Jadi yang menjadi beberapa kata kunci dalam dasar-dasar adanya IGD atau instalasi gawat darurat di rumah sakit gitu ya. Yang pertama adalah sepertinya kalau di peraturan ini kita melihat bahwa semua yang ada fasilitas rawat inapnya harus punya ruang gawat darurat. Pertanyaannya, sementara di bawahnya yang non rawat inap tidak perlu ada ruang gawat darurat, tapi adanya ruang tindakan. Gitu ya. Pertanyaan kita yang pertama sebetulnya mestinya kenapa hubungannya atau pembedanya adalah ruang gawat darurat ya. Padahal kita adalah fasilitas perawatan inap ya. Kenapa begitu? Padahal kita ketahui atau persepsi pertama kita adalah IGD ini adalah menerima pasien dari luar rumah sakit ya. Kalau menerima pasien dari luar rumah sakit mestinya setiap fasilitas kesehatan yang bisa menerima pasien dari luar rumah sakit mesti punya ruang gawat darurat. Ya. Tapi ternyata kan tidak. Sehingga ini mungkin nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya bahwa ini berhubungan dengan kebutuhan dari rumah sakitnya untuk memberikan penanganan gawat darurat terhadap pasien yang ada di lingkungan rumah sakitnya. Ya, pasien-pasien yang memiliki gawat daruratan itu tidak pasien-pasien yang memiliki, rumah sakit yang memiliki perawatan inap itu tidak hanya menerima pasien, tidak hanya akan menghadapi keemergensian dari luar rumah sakit ya, tapi juga dari dalam rumah sakit. Sehingga justru peranan instalasi gawat darurat kalau seperti ini kita terjemahkan tidak hanya melakukan penanganan emergensi terhadap pasien yang datang dari luar ke rumah sakitnya, tapi juga pasien yang ada di dalam rumah sakit. Yang mana kita ketahui dalam proses-proses akreditasi sekarang harus selalu ada tim code blue ya, tim code blue. Jadi ini mungkin salah satu benang merahnya kenapa akhirnya menjadi ruang gawat darurat ya. Tapi memang tentu fasilitas ruang gawat darurat itu akan lebih tinggi daripada sekedar ruang tindakan. Sehingga ini yang nanti kita harus siapkan atau sesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kegawat ini minimal punya kemampuannya untuk menangani pasien sesegera mungkin ya. Dalam peraturan yang sebelumnya itu sempat dituliskan kurang dari 5 menit ya. Dan itu sebenarnya jejaknya masih terasa sampai sekarang di mana kita menggunakan kriteria yaitu emergency response time 1 kurang dari 5 menit. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar atau terbiasa mendengar dan menggunakan parameter ini ya, menggunakan kriteria ini, yaitu bagaimana kita mesti menjamin pasien-pasien yang datang ke IGD kita atau ke instansi gawat darurat sudah mendapatkan penanganan pertama dan bisa ketemu dengan dokter
Jadi penanganan medis ya dengan dokter itu dalam waktu kurang dari sama dengan 5 menit atau itu yang kita bilang dengan emergency response time 1. Jadi bahasa lainnya adalah time to see the doctor ya. Nah, itu yang masih ada jejaknya 5 menit ya. Walaupun itu sebenarnya lebih kepada konsensus ya. Tapi intinya harus ditangani sesegera mungkin. Walaupun nanti dalam sesi kedua, dalam segmen kedua tentang triase itu ada yang harus ditangani lebih lanjut dalam waktu yang sesegera mungkin. Ada juga yang masih membolehkan waktu tunggu karena kondisi pasien relatif stabil ya. Itu yang disebut dengan proses triase yang di sini triase di mana kita akan memilah tingkat kegawat daruratannya dan melakukan respon atau melakukan tata laksana sesuai dengan level kegawat daruratannya. Nah, mengenai organisasi di instalasi gawat darurat itu di redaksi yang tahun 2018 ini tidak tertulis dengan jelas, tapi di yang 2009 yang lama itu masih dituliskan dengan seperti ini. Jadi struktur organisasinya fungsional, ya, terdiri atas unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Sehingga kalau kita menginterpretasikan dari sini, ada ada strukturnya itu, pimpinannya itu harus didasarkan pada fungsi-fungsi apa yang akan dijalankan di organisasi tersebut. Ya, dalam hal ini fungsi apa yang akan dijalankan dalam instalasi gawat darurat tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas sedikit dalam slide berikutnya. Ya, jadi fungsi-fungsi apa yang akan dijalankan atau kita harus jalankan secara manajerial di instalasi gawat darurat. Tentu ini berhubungan dengan Cukup jelas, Dok? Ya. Jelas, Jelas Dok. ya, baik. Ya, mohon maaf ya, ini ada kendala teknis tadi. Jadi, bagaimanapun kita membuat strukturnya ini menyesuaikan saja dengan fungsi-fungsi apa yang akan dijalankan di IGD kita ya. Ya, seperti layaknya ilmu manajemen yang pada umumnya ya, kita mengenal namanya money, material, dan method ya. Apa namanya, em, komponen-komponen dalam manajemen yang kita harus kelola dan kita kerjakan gitu ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya mudahnya adalah seperti ini ya. Artinya kita dalam mengelola IGD itu juga ada yang namanya melakukan pengelolaan SDM, ya, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan operasional, dan pengelolaan pelayanan medik. Ya. Pengelolaan SDM tentu kita tahu bagaimana staffing kita yang kita kelola sendiri dari mulai rekrutmen sampai penilaian peningkatan kompetensi, kemudian tahankan staff dan meningkatkan uh, karir staff misalnya gitu ya. Dalam hal pengelolaan administrasi keuangan tentu kita juga sudah mengenal bagaimana dalam proses pelayanan medik juga ada proses administrasinya sendiri, proses keuangannya sendiri, dan juga dalam hal non pelayanan medik juga ada proses administrasi dan keuangannya ya. Dalam hal operasional kita mengenal ada bagaimana kita mengelola bangunan, kemudian alat medik, BMHP dan sebagainya ya. Dan dalam mengelola pelayanan medik tentu kita menyiapkan sistem pelayanan medik yang sesuai dengan kebutuhan dari IGD yang kita kelola ya. Nah, dalam struktur organisasi di rumah sakit yang vertikal yang besar-besar, seperti kalau di RSCM gitu ya, ini masing-masing kotak ini punya, kita bilangnya kepala sub instalasi sendiri ya. Jadi kepala sub instalasi administrasi keuangannya ada sendiri, kepala sub instalasi operasionalnya ada sendiri, pelayanan mediknya juga ada sendiri, dan SDM-nya digabung sih sama administrasi keuangan ya biasanya, karena ini tidak harus dipisah. Tapi bahkan kami punya satu subinstalasi sendiri yang berhubungan dengan penjagaan mutu ya, mutu dan eh, agregasi data ya, karena saking pentingnya adanya data dan adanya penjagaan mutu ya, sehingga itu kalau perlu dipisah sendiri dalam satu kasus instalasi. Nah, tapi kan tentu tidak semua rumah sakit membutuhkan struktur yang sebesar itu ya. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu nanti bisa menyesuaikan, tidak perlu harus empat gitu ya. Mungkin kalau misalnya ingin ada yang digabung antara pengelolaan SDM dan administrasi keuangan bisa digabung jadi satu ya. Tentu sebagian besar kalau di rumah sakit yang relatif tidak terlalu eh, besar secara struktur dan volume layanan ya, itu biasanya banyak yang sudah dikelola oleh korporat ya misalnya ya. Maksudnya ya oleh korporat atau oleh pusat, oleh bukan 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 kepala IGD-nya sendiri yang mengelola gitu ya, sudah dikelola oleh pusat secara langsung ya.
baik itu SDM maupun administrasi keuangan biasanya sudah dikelola sendiri, tapi anggaplah ada orang yang bertanggung jawab langsung di IGD untuk mengelola kedua hal ini ya. Dan bahkan kalau misalnya tidak terlalu besar lagi bebannya gitu ya, kita bisa gabungkan saja dengan operasional ya. Jadi manajemen operasional, administrasi keuangan dan SDM, satu lagi pelayanan medik ya. Mengapa akhirnya pelayanan medik itu kita minta tetap ada di satu pengelola sendiri yang fokus mengelola pelayanan medik? Tentu karena core bisnisnya atau proses bisnis utamanya gitu ya, yang ada di IGD itu tentu adalah proses pelayanan medik gawat darurat ya. Sehingga bagaimanapun harus ada satu orang atau satu eh, subinstalasi khusus yang menggawani proses pengelolaan pelayanan medik karena nanti pengelolaannya ini tidak hanya dalam memantau atau menjalankan kegiatan pelayanan medik sehari-hari, tapi juga harus mengelola dari aspek mutunya ya, mutunya, kemudian dari aspek quality improvement-nya ya, quality improvement project-nya. Jadi harus disiapkan tidak hanya dalam pengelolaan pelayanan hari-harinya saja, tapi juga ada proses secara aktif melakukan quality improvement project ya. Nah, ini yang kita mungkin terbiasa dengan kegiatan sehari-hari saja ya, eh, melayani pasien yang datang sampai pasiennya pulang, tapi kita kadang-kadang meluput dalam melihat bagaimana ini pasien bisa kita kelola dengan lebih baik, bagaimana kita antisipasi eh, kemungkinan-kemungkinan insiden atau cedera yang tidak diharapkan dari pasien-pasien yang kita kelola, dan bagaimana meningkatkan kepuasan dari pasien-pasien tersebut ya. Oke, nanti bisa dibahas, didiskusikan ya. Nah, berikutnya seperti yang ingin sampaikan tadi, struktur yang kita pilih tentu mengikuti fungsi yang diharapkan dari emergency room atau dari IGD kita ya. Tentu tidak berbeda IGD, berbeda jenis rumah sakit akan berbeda juga kebutuhan fungsi dari IGD-nya ya. Ada yang banyak banget kegiatan yang harus dikerjakan di IGD-nya, ada yang relatif sedikit ya. Nah, oleh karena itu dari fungsi IGD apa yang diharapkan itu tentu ditentukan oleh scope of service-nya ya. Scope of service IGD kita mau seperti apa ya. Mau seluas apa, mau sebanyak apa kegiatan yang kita lakukan. Dan itu tentu ditentukan oleh berapa banyak sumber daya yang tersedia di rumah sakit ya. Dan sumber daya yang tersedia di rumah sakit tentu ini sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Rumah sakitnya ada yang dari awal ingin mengalokasikan sangat banyak sumber daya untuk kegiatan-kegiatan di emergensinya atau gawat daruratnya. Ya. Ada yang secara awal, sejak awal fokus misalnya, oh kita fokusnya hanya untuk yang ibu dan anak misalnya gitu ya. Atau kita fokusnya hanya untuk yang layanan-layanan khusus tertentu ya, misalnya jantung gitu ya. Sehingga layanan yang lain akan tidak terlalu banyak dikerjakan. Tapi secara umum, kita mesti memetakan cakupan layanan atau scope of service apa yang kita mau siapkan di IGD ya. Pilihannya atau opsinya sangat banyak ya. Kita bisa melihat layanan-layanan yang bisa dikerjakan atau dikelola di di instalasi gawat darurat itu diantaranya kita coba bagi bisa seperti ini ya. Kalau kita coba bagi-bagi ya, kalau di list jadi satu semua kan kepanjangan. Jadi bisa yang kita bagi ada kegiatan yang dilakukan di prarumah sakit ya atau pre-hospital, tapi sebenarnya masih akan nyambung ke IGD gitu ya. Kalau kayak gini kan kalau kita baca ambulance retrieval and transfer itu ujung-ujungnya akan di ke IGD juga ya. Kemudian medical standby itu biasanya berhubungan dengan antisipasi kejadian gawat darurat. Home visit ini mungkin tidak selalu dikelola oleh IGD ya, mungkin biasanya punya tim sendiri dari rawat inap misalnya gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika ada proses kegawat daruratan atau hal yang perlu dilakukan penanganan secara urgent tentu akan nyambungnya ke IGD ya, atau kegawat darurat ya. Dan yang mungkin juga perlu disiapkan atau diperkirakan adalah layanan bencana ya. Nah, bencana ini nanti mungkin tidak hanya berpikir layanan bencana yang ada di luar rumah sakit, tapi layanan bencana yang di internal rumah sakit ya. Jadi eh, bukan tidak mungkin rumah sakit mengalami bencana juga ya di rumah sakit yang kita alami sendiri ya. Misalnya bencana-bencana karena ada namanya ada bangunan yang rusak misalnya gitu ya, atau ada masalah kebakaran dan sebagainya di gedung rumah sakit yang tidak terkait dengan IGD, tapi layanan
disaster plan-nya itu salah satunya sangat mungkin akan melibatkan ya, instalasi gawat darurat, sehingga ini dari awal sudah harus diperkirakan apakah kita akan melakukan pelayanan bencana nih atau tidak ya. Konsekuensinya apa? Misalnya begini, konsekuensinya ketika kita menyiapkan diri atau IGD kita, atau bukan menyiapkan diri, maksudnya menetapkan bahwa IGD kita akan juga merespon terhadap layanan bencana, maka kita mesti memiliki namanya kapasitas lonjakan atau surge capacity ya. Jadi misalnya bed yang normalnya hanya 10 misalnya gitu di IGD kita, maka kita mesti menyiapkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi ketika pasien yang akan datang ke IGD kita 2 kali lipatnya misalnya gitu ya, atau 3 kali lipatnya. Bagaimana tetap bisa menangani itu sehingga itu bisa di sehingga pasien-pasien bisa tetap terlayani dengan baik ya. Sebagai contoh misalnya eh, tiba-tiba ada kerusuhan di dekat area rumah sakit kita ya. Nah, kita mesti bisa menyiapkan itu ya. Atau kalau tadi seperti yang terjadi di dalam internal rumah sakit, maka ketika terjadi proses evakuasi dan IGD harus juga merespon, maka kita mesti bisa menyiapkan kapan kita bisa menyiapkan peningkatan layanan dan bagaimana cara menyiapkan peningkatan layanan ya. Bahasanya tentu akan lebih panjang kalau itu yang didetailkan, tapi nanti mungkin bisa didiskusikan juga ya. Dan yang ini yang paling kita kenal, yang kotak kedua yaitu intra-hospital emergency room ya. Jadi dari mulai pasien datang ke ruang IGD kita di triase, kadang perlu dikontaminasi atau tidak ya. Dekontaminasi itu buat kasus CBRNE, dan ini memang masuk dalam kriteria di dalam akreditasi ya. Harus selalu ada area dekontaminasi ya. Minimal area ya. Ya harus ruangan ya. Area dekontaminasi karena kadang ada pasien yang misalnya bahan kimia atau bahan biologisnya mesti dibersihkan dulu sebelum masuk ke area layanan kita ya. Yang lainnya adalah tata laksana akut untuk resusitasi dan kasus-kasus urgent. Kemudian layanan isolasi yang memang harus selalu ada karena kita sebetulnya kan ini mengantisipasi eh, kasus-kasus yang airborne infection ya. Walaupun dalam kasus COVID kemarin kita sudah menggunakan juga dalam kasus yang droplet garis miring airborne setengah-setengah ya, tergantung ininya apa namanya aerosolisasinya ya. Dan ini yang mungkin juga kita miliki kalau emang kita rumah sakit kita itu concern atau memang menetapkan bahwa kita akan melayani ini, pusat krisis terpadu itu biasanya juga terikat nempelnya dengan IGD ya. Dan yang terakhir adalah kamar bersalin, ini juga bisa nempel dengan IGD kebanyakan ya. Walaupun di RCM terakhir kami baru saja memisahkan kamar bersalinnya ya, karena punya gedung baru namanya Gedung Kiara yang itu khusus untuk ibu dan anak ya. Tapi tetap entry point-nya dari IGD yang utama yang pertama, lalu kita transfer ke kamar bersalin ya sesuai dengan kebutuhan layanannya. Kemudian ini eh, layanan lain yang mungkin bisa terkait dengan IGD adalah intra-hospital non-emergency room ini adalah salah satunya layanan code blue ya. Memang ada layanan code blue yang ditempelkannya ke ICU ya, ada juga yang ditempelkannya ke GD. Jadi ini tergantung kebijakan rumah sakit juga. Tapi ini salah satu scope atau cakupan layanan yang mungkin akan harus disiapkan dan dilaksanakan oleh tim IGD ya. Tentu nanti ada bahasan sendiri nih tim Code Blue. For emergency juga udah punya kali ya bahasannya. Intinya adalah mungkin atau tidak ini IGDF. Maksudnya ada apakah nanti tim Code Blue ini akan di attach atau ditempelkan ke IGD sebagai pengelolanya ya. Dan yang lain adalah layanan non-emergency lain kadang juga ada yang dititipkan atau dicantolkan di IGD ya. Di antaranya adalah tata laksana kasus-kasus non-urgent, ini juga sebetulnya bisa jadi bagian yang tidak terpisahkan dari IGD ya. Karena kita sering harus melayani kasus-kasus yang non-urgent ini tapi di luar jam kerja misalnya gitu ya. Maka solusinya di rumah sakit memang mau tidak mau buka IGD ya, nggak mungkin buka poli sendiri khusus 24 jam ya. Dan yang lain adalah yang ini konsep yang relatif tidak terlalu baru sebetulnya, walaupun di Indonesia kita belum banyak melakukan, yaitu kita mengelola ruang rawat yang rawatannya itu singkat ya.
Jadi rawatan singkat ini artinya indikasinya bisa jadi untuk kasus-kasus yang sebetulnya butuh observasi, sebetulnya akan dipulangkan gitu ya, sebagai setelah tata laksana akutnya, tapi butuh observasi dulu barang sehari atau 2 hari misalnya gitu ya. Dan kalau rumah sakitnya sangat penuh seperti di rumah sakit vertikal atau rumah sakit RSUD yang besar, itu ruang rawatnya kan penuh terus ya. Kalau di RSCM sih begitu ya, penuh terus sehingga kita membutuhkan ruang rawat transit khusus di IGD yang nanti kita akan bisa ngelola kasusnya secara singkat dan dipulangkan dari area yang dikelola oleh IGD masih, tapi sebetulnya kita tetap anggap ini sebagai ruang rawat ya, buat klaim BPJS gitu ya. Jadi misalnya contohnya kasus-kasusnya dehidrasi sedang gitu ya. Kita butuh rehidrasi yang cukup, evaluasi dulu sampai dia segeran, baru dipulangkan kan gitu ya. Nah ini kita menggunakan ruang rawat transit seperti itu. Atau misalnya pengelolaan nyeri yang tidak bisa cepat, atau misalnya transfusi singkat dan lain-lain itu bisa kita pakai dan kita kelola untuk memudahkan aliran pasien yang tidak harus ke ruang rawat utamanya, tapi langsung dari area yang berdekatan dengan IGD bisa dipulangkan ya. Atau konsep kedua bisa juga ruang rawat transit untuk menunggu pasiennya masuk ke ruang rawat yang definitifnya ya. Misalnya ruang rawatnya penuh di gedung perawatan utamanya, maka bisa jadi kita bisa punya di IGD ruang-ruang transit untuk supaya tidak mencampurkan antara kasus yang akut yang baru datang dengan kasus yang sudah dalam taraf observasi ya. Perbedaannya kan tentu walaupun secara persen kelihatannya sama, tapi perbedaannya adalah kebutuhan perawatan pasiennya sudah berbeda ya. Kalau kebutuhan pasien yang sudah observasi sudah dianggap sebagai episode rawat itu kan tentu ada banyak aspek ininya ya. Nah, asuhan keperawatannya misalnya gitu ya yang berbeda dengan kasus-kasus pasien akut ya. Sudah mulai harus diperhatikan makannya, diperhatikan higiene higiene sanitasi higienenya, kemudian mobilisasinya dan berbagai perhatian asuhan keperawatan lainnya yang memang harus dikerjakan. Jadi ini salah satu cara untuk memisahkan kebutuhan pasien yang sudah ya, episode rawat inap dengan pasien yang masih episode gawat darurat akut ya. Nah, dari berbagai cakupan layanan IGD ini tentu nanti rumah sakit yang harus memutuskan ya, apakah kita akan memiliki semuanya gitu ya atau memiliki sebagian saja yang mana saja gitu ya. Yang paling mungkin sih sebenarnya yang ini dulu gitu ya. Yang paling basic ya, yang paling dasar. Yang ini dulu. Oh, ini mungkin enggak. Triase terlaksana akut resusitasi non urgent ya. Itu yang paling mungkin paling dasar sehingga nanti kita menyesuaikan dengan struktur organisasinya dengan kebutuhan layanan seperti cakupan yang itu ya. Nah, kita tentu eh, sudah mengenal ya bahwa sumber daya manusia di IGD itu ada banyak ya dari mulai dokter spesialis, dokter umum, perawat bidan dan sebagainya sampai teman-teman keamanan juga tercakup dalam pengelolaan di IGD ya. Nah, tentu nanti seberapa banyak personil ini kita butuhkan di dalam IGD bergantung lagi ke slide sebelumnya ya. Kita mau memberikan cakupan layanannya seperti apa sih di IGD ini gitu ya. Kalau semakin banyak layanan yang kita mau adakan dan semakin apa namanya semakin spesialistik gitu ya, maka tentu jumlah dokter spesialisnya akan lebih bervariasi ya dan lebih banyak ya. Kalau misalnya kita memfokuskan pada layanan trauma atau cedera misalnya gitu ya, tentu kita harus menjamin adanya dokter spesialis eh, yang tidak hanya melakukan penanganan awal tapi juga melakukan penanganan lanjutan berupa operasi yang dalam konteks resusitasi sampai operasi definitifnya. Ya. Jadi nanti kita harus menyiapkan, misalnya kalau kita fokusnya pada trauma, tidak hanya dokter jaga IGD 24 jam yang dokter umum, kalau perlu dokter spesialis emergency medicine, ya, dan dokter spesialis jaga bedah misalnya ya, bedah atau mungkin tambahannya yang lain anestesi juga ya, untuk bisa melakukan pembedahan secara sito ya atau secara emergen ya. Nah, bagaimana cara menentukan alokasi-alokasi ini? Tentu kita harus memetakan layanan atau alur layanan yang ada di rumah sakit kita ya. Kita ambil contoh misalnya
contoh di layanan di internal emergency room-nya saja ya, gitu di ruang IGD-nya saja. Secara sederhana kan memang ada proses penerimaan pasien, gitu ya. Penilaian data laksana awal, diagnosis dan kebutuhan tata laksana selanjutnya, dan disposisi ya. Ini pola umumnya kan seperti ini ya. Nah, kalau pasien ini, kalau kita mengikuti pola umum yang seperti ini, maka tentu kita menurunkan peta pekerjaannya ya. Penerimaan pasien itu dari mulai triase, kemudian ada administrasi pasien misalnya ya. Terus triase itu kan tentu nanti ada proses-prosesnya ya. Nanti kita tambahin lagi, kemudian untuk yang kedua, penilaian data laksana awal kan ada resusitasi atau stabilisasi awal ya. Kemudian kalau perlu ada tindakan-tindakan bedside misalnya, dan ada prosedur pemberian obat yang mungkin ini perlu juga atau penting juga adanya tim farmasi ya. Dan penentuan diagnosis dan kebutuhan selanjutnya ini juga ada proses konsultasi, pemeriksaan penunjang, ada pemberian tata laksana medikamentosa, non medikamentosa ya. Dan yang terakhir adalah disposisi. Disposisi itu artinya pasiennya dikeluarkan dari IGD, maka pasiennya dipulangkan, dirawat, atau mungkin kalau meninggal ke kamar jenazah ya, dan ada proses administrasi. Nah, dalam menentukan skup jumlah personil yang kita harus siapkan gitu ya dalam proses di IGD ini, tentu kita akan menyesuaikan dengan berapa besar ruang yang kita miliki ya. Berapa bed yang kita miliki, dari jumlah bed itu kita tentu bisa menghitung berapa jumlah perawat jaga dan dokter jaga yang harus ada di satu lokasi tertentu, di IGD tersebut ya. Nah, dalam alokasikan itu tentu kita harus melihat beberapa kegiatan beberapa kerjaan yang lebih terspesialisasi ya. Sebagai contoh, kalau semakin ramai rumah sakitnya, maka proses triase ini akan dikerjakan secara khusus oleh satu orang petugas yang hanya mengerjakan triase saja, ya, tidak mengerjakan yang lain-lain juga, ya, karena misalnya volume pasiennya dalam satu eh, jam itu udah cukup banyak, ya, misalnya kalau kita ambil patokannya sih sebetulnya sekitar 2-3 pasien per jam itu sudah cukup banyak kalau di triase, ya. Nah, di triase ini kalau sudah lebih banyak dari itu, maka harus ada satu orang yang bertugas secara khusus untuk melakukan triase. Nah, dalam penentuan siapa yang melakukan triase juga nanti tentunya harus atau bisa ditentukan dengan sesuai dengan kebutuhan rumah sakitnya ya. Kalau kita butuh triasenya itu nanti hanya memisahkan pasiennya itu butuh ke zona mana, zona mana sesuai dengan tingkat kedaruratannya, maka kita tidak perlu menempatkan seorang dokter misalnya ya di triase ya. Tapi kita tempatkan teman-teman perawat saja ya. Perawat untuk bisa mengidentifikasi kegawat daruratnya seperti apa dan nanti bisa dialokasikan sesuai lokasinya ya. Kemudian misalnya kebutuhan dalam eh, resusitasi ini, kalau misalnya memang kita membutuhkan layanan resusitasi yang lebih canggih gitu ya, maka kita tentu tidak hanya bisa menempatkan dokter umum saja ya, tapi kita menempatkan dokter spesialis, baik itu nanti emergency atau mungkin misalnya dokter anestesi onsite gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang lain-lain juga sama seperti itu ya. Mungkin itu yang bagaimana kita kira-kira mengalokasikan jumlah personil apa yang kita butuhkan sesuai dengan layanan yang kita mau setting di rumah sakit kita ya. Semakin akan tapi begini, yang paling dasar adalah bagaimanapun layanan di IGD itu tetap adalah layanan spesialistik ya, sesuai dengan konsep bahwa core business rumah sakit itu adalah layanan spesialistik. Jadi setidaknya memang tetap harus ada dokter-dokter yang walaupun tidak onsite tapi misalnya on call, dokter spesialis yang disiapkan untuk bisa jaga dan menerima laporan atau konsultasi secara on call ya. Mungkin itu. Kemudian kita nanti mungkin hal-hal yang belum jelas kita diskusikan lebih lanjut ya. Dan ini kita diskusikan lebih lanjut mengenai proses triase ya, karena ini satu yang sangat penting menurut saya. Proses triase ini
sangat menentukan dalam kualitas dari rumah sakit kita ya. Nah, sebelum masuk ke triasenya sendiri, beberapa keyword yang kita penting untuk eh, satu adalah pantau gitu ya. Kemudian setelah dipantau kita harus evaluasi sudah mencapai target atau belum, dan apabila sudah mencapai target atau belum, kita harus menyiapkan intervensinya ya. Intervensinya buat menjaga dia tetap mencapai target atau terus diperbaiki untuk memperbaiki target ya. Nah, yang pertama adalah response time ya atau waktu tanggap. Jadi dalam hal kita mengevaluasi kualitas layanan ya, baik. Ini yang paling sederhana dalam hal kita melakukan evaluasi kualitas layanan di IGD kita ya. Satu, pertama, apakah kita sudah mencapai respon time yang sesuai dengan kebutuhan dari pasiennya ya. Kebutuhan pasien nanti kita cerita di triase ya. Tapi intinya eh, respon time ini adalah satu yang penting kita ukur. Jadi harus punya ukurannya ya. Kalau zaman sekarang mungkin ketika teman-teman sudah menggunakan elektronik medical record mungkin sudah mudah ya mengukurnya ya. Ketika mulai melakukan layanan dan ada catatannya, maka itu sudah dianggap sebagai jam respon time. Tapi memang tantangannya di IGD itu adalah kadang kita melakukan tindakan lebih dahulu sebelum melakukan pencatatan apapun, gitu ya. Eh, Sehingga kesannya lambat respon time-nya, tapi padahal kita sudah cepat, ya. Nah, ini yang harus diakali oleh seorang manajemen di rumah sakit atau pihak manajemen rumah sakit. Gimana caranya kita bisa mengukur respon time dari pasien tanpa mengorbankan, maksudnya gini, bagaimana catatan respon time itu bisa didapatkan dengan baik gitu ya, sesuai dengan real time-nya, tapi tidak mengorbankan kebutuhan pasiennya, ya. Jangan sampai nanti gara-gara mau nyari respon time yang bagus, ya. Jangan sampai misalnya gara-gara pengen catatan respon time-nya bagus, petugas kita, perawat kita misalnya atau dokter kita nulis dulu sebelum nanganin pasien gitu ya, atau ngeklik dulu sebelum ngetik dulu di Kamedik sebelum layanan pasien dikerjakan baru mengerjakan layanan pasiennya ya. Tentu itu kan juga tidak sesuai dengan filosofi kita untuk memberikan respon time yang baik ya. Tapi bagaimana kita bisa mencatat itu dengan baik. Saya sendiri sebetulnya selama di RSCM masih menemui kesulitan itu ya. Jadi ketika mencoba mencatat respon time dengan baik berdasarkan rekam medik elektronik itu masih sering sering ada keterlambatan yang ternyata keterlambatannya karena harus mengerjakan sesuatu terlebih dahulu baru bisa tercatat di rekam medik elektroniknya ya. Mungkin salah satu strateginya dengan bisa membuat apa ya seperti semacam tombol start atau mulai saja dulu, setelah itu baru ditulis belakangan itu mungkin bisa, tapi tentu itu nggak boleh mengganggu respon time terhadap pasiennya ya. Dan jangan juga sampai seperti ini, seperti apa namanya, eh, seperti stok barang gitu ya, pasiennya di scan dulu baru dikerjakan gitu ya. Itu yang harus disiapkan ya. Jangan diantisipasi, jangan sampai ada yang seperti itu. Yang kedua adalah turnaround time ya. Kita mesti mengukur turnaround time. Jadi yang maksud turnaround time itu adalah waktu kegiatan dikerjakan untuk suatu kegiatan tertentu ya. Memang kita sering kali mengukur dari awal datang sampai akhir gitu ya. Karena itu yang juga sekarang diukur oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi eh, target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kalau di vertikal itu sekarang adalah pasien itu hanya boleh berada di IGD, artinya dari mulai datang sampai selesai di IGD itu dalam waktu 4 jam ya. 4 jam semuanya sudah selesai. Artinya kalau butuh rawat dalam 4 jam dia sudah pindah dari IGD ke ruang perawatan gitu ya. Sementara dengan kompleksitas kasus dan kepenuhannya IGD maka seringkali itu nggak bisa kita capai dalam 4 jam ya. Nah, ini tentu turnaround time ini tidak hanya dari awal datang sampai akhir datang ya, tapi dalam setiap kegiatan yang dikerjakan, kalau kita mundur ke belakang tadi, dalam setiap segmen kegiatan yang dikerjakan, kalau kita ambil ini, contohnya misalnya empat. Jadi dalam mengukur turnaround time itu, kita harus ukur juga setiap segmen tahapan layanan yang kita kerjakan. Ya.
Karena nanti dalam setiap segmen itu kita bisa melihat improvement atau perbaikan mana yang bisa kita kerjakan. Ya, improvement itu bisa jadi berupa misalnya eh, cara melakukan pekerjaannya. Ya, jadi itu improvementnya berupa work work prosesnya yang kita kerjakan, kita perbaiki. Ya, atau misalnya ternyata improvement yang bisa kita kerjakan atau kita lihat kemungkinannya adalah dengan mengubah atau menggunakan teknologi misalnya. Ya, penerimaan pasiennya supaya lebih mudah kita bisa pakai teknologi misalnya gitu. Ya, atau misalnya yang lain adalah supaya meningkatkan kecepatan penerimaan pasien, maka kompetensinya lah yang harus ditingkatkan gitu ya, karena gapnya adalah gap kompetensi. Petugas triasenya misalnya kurang kurang masih kurang pengalaman klinisnya gitu ya, atau masih kurang dalam metodologinya sehingga itu akan diperbaiki ya. Jadi tujuannya kita tadi mengukur respon time dan turnaround time adalah kita bisa melihat peluang-peluang improvement mana yang akan terjadi ya. Kalau kita tadi ambil misalnya maunya 4 jam dari awal sini sampai akhir di ujung, ternyata lebih misalnya 5 jam gitu ya. Setelah kita pecah-pecah, penerimaan pasien itu standarnya itu penerimaan pasien itu sekitar 5 menit saja tadi ya, 5 menit triase. Kok ternyata triasenya 15 menit gitu ya. Kita mesti lihat, oh ternyata misalnya petugas triasenya yang kurang kurang gape gitu ya, kurang kurang jago gitu ya. Maka solusinya kita mesti melatih petugas triasenya. Atau ternyata misalnya volume pasien yang datang jauh lebih banyak daripada petugas triase yang cuma satu gitu ya. Maka kita harus mengubah jumlah personil kita menjadi 2 orang petugas triase gitu ya. Sederhananya begitu. Dengan kita melihat time series-nya gitu ya, waktu-waktunya, dan kita bisa melihat kemungkinan improvement perbaikan kita di mana ya. Yang sering luput dalam hal eh, penilaian proses ini adalah jeda waktu antara proses yang satu dengan proses berikutnya. Ya, kadang misalnya biasanya sudah terima, sudah bawa ke area zona pelayanan yang sesuai gitu ya. Misalnya saya bawa ke zona kuning gitu ya. Tapi karena pasiennya banyak ya triasenya menentukan kuning masuk zona kuning, kuning masuk zona kuning, kuning masuk zona kuning. Ternyata udah 3 4 pasien, masing-masing pasien itu belum bisa ditanganin juga di zona kuningnya. Kenapa? Karena misalnya ternyata dokter umumnya hanya 1 orang yang bekerja, gitu ya. Nah, itu tentu kita mesti sebagai manajemen rumah sakit, sebagai manajemen IGD, merespon ini dengan mengevaluasi apakah nanti butuh orangnya yang ditambah, gitu ya. Oke. Atau butuh cara lain untuk bisa mempercepat pekerjaan dokter umumnya. Karena bisa jadi dokter umumnya ini sebenarnya bisa dengan 1 orang, tapi dia butuh supporting misalnya dengan apa namanya alat-alat yang lebih baik, misalnya gitu ya, atau dengan komputer gitu ya, atau dengan tablet dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lihat sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki atau melakukan improvement terhadap proses pelayanan kita ya. Yang ketiga adalah eh, kita mesti mengevaluasi seberapa baik patient center care kita ya. Yang maksud itu adalah gini, yang sering terjadi adalah kita eh, sebagai tenaga kesehatan gitu ya tidak memahami bahwa perjalanan pasien itu sebetulnya ribet gitu ya. Atau patient journey itu ribet gitu ya. Jadi habis di triase masuk ke zonanya agak jauh misalnya berliku-liku gitu ya. Atau kalau itu sih mungkin jarang ya. Dari triase ke area pelayanannya sih biasanya nggak jauh. Tapi yang jauh misalnya nanti begitu dia butuh lab, butuh ronsen, dia harus pindah tempat ke tempat yang agak tidak tidak apa jauh gitu ya. Atau misalnya tersembunyi atau misalnya tidak mudah diakses gitu ya. Nah itu kan menyebabkan patient center care-nya tidak baik ya. Terlalu banyak pasien harus pindah ke sana sini untuk mendapatkan, misalnya kita butuh diagnostiknya nih. Oh, butuh USG dulu. Oh, USG-nya mesti jalan dulu ke luar IGD, ke belakang dulu misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau mau periksa labnya harus datang ke labnya dulu di luar IGD lagi gitu ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi atau kita identifikasi sehingga yang gitu-gitu harus bisa diatasi ya, harus bisa dikurangi. Dan caranya kita bisa mendapatkan informasi itu tentu dengan mendapatkan feedback dari pasien ya. Feedback dari pasien itu kebanyakan kita bisa dapat dari eh, survei-survei kepuasan pasien ya, kepuasan pelanggan itu tentu harus dikerjakan ya. Dan yang ketiga, yang keempat
kata kunci yang juga penting adalah kita mesti menyiapkan atau mengevaluasi flow dari pasiennya ya, atau aliran pasiennya ya. Yang sering jadi masalah adalah terutama rumah sakit yang volumenya besar, itu pasiennya stagnasi di IGD ya. Pasiennya tidak mendapatkan ruang rawat, stagnasi, kemudian akhirnya menumpuk-numpuk di IGD. Yang jadi masalah kalau menumpuk-numpuk di IGD itu, eh, yang menjadi masalah adalah kualitas layanan kita akan menurun. Ya. Kualitas layanan kita akan menurun karena misalnya begini, IGD kita kapasitasnya bednya tadi berapa 10 gitu ya. Kemudian pasiennya sudah ada 5 pasien yang eh, sudah ada 10 pasien tersebut sudah waktunya rawat inap misalnya gitu ya, tapi tidak dapat tempat dan dia stagnasi di IGD kita. Kemudian datang pasien baru, maka mau nggak mau pasien lamanya harus ditinggalkan gitu ya. Dan sebagian dan berulang terus ya, sehingga ini meningkatkan potensi insiden yang akhirnya eh, ujung-ujungnya biasanya kejadian insidennya. Itu yang harus kita pastikan. Nah, ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh IGD sendiri ya, harus diselesaikannya di rumah sakit ya. Gimana cara ngatur aliran pasien yang baik, bagaimana mendistribusikan ruang rawatnya yang betul, bagaimana melihat flow di ruang rawatnya juga, dan sebagainya ya. Mungkin itu yang sedikit pengantar dari sisi manajemennya. Nih, untuk triase saya coba masukin sedikit ke hal yang agak klinis. Jadi, yang penting untuk triase adalah proses pemilahan pasien ya, bukan penapisan ya. Ini mungkin yang harus diingetin. Penapisan itu artinya apa? Artinya pasiennya kalau dilihat tidak cocok dengan profil rumah sakitnya, disuruh pergi lagi dari rumah sakitnya. Gitu ya. Masih terjadi nggak seperti itu? Wah, ini nggak bisa di sini nih, silakan aja di rumah sakit lain gitu ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin lumrah kita kerjakan, tapi ya sesuatu yang cukup beresiko. Beresiko itu artinya pasiennya sudah kita lihat tidak baik, misalnya gitu ya. Tapi kita tidak, kita suruh cepat-cepat ke rumah sakit lain, dan kita tidak tahu pasiennya akan benar-benar baik atau tidak gitu ya. Menurut saya kita ada sedikit ada beban mental gitu ya, beban beban dosa juga nih nanti gitu ya. Nah, tapi oke lah, itu sebagai konsep umumnya bahwa dia adalah pemilahan dan dasar pemilahannya adalah severity dan urgensi dari pasiennya ya. Jadi kadang ada pasien yang nggak kelihatannya nggak terlalu severe tapi urgensinya sangat tinggi gitu ya. Misalnya serangan jantung yang akut gitu ya. Kan kelihatannya kadang-kadang dia cuma nyeri dada doang gitu, tapi sebetulnya urgensinya sangat tinggi karena kalau nggak cepat-cepat ditanganin maka dia akan alami kerusakan sel jantung dan kemudian jadi berfungsi fungsi jantungnya rusak gitu ya. Nah, prinsip di triase di IGD adalah bagaimana kita nyelamatin pasien dengan kondisi yang paling berat dan paling membutuhkan pertolongan segera. Jadi yang paling severe dan yang paling urgent ya. Kecuali pada kondisi bencana ya. Pada kondisi bencana itu di mana kita sangat banyak pasien yang harus ditolong, maka bisa jadi kita membalik prioritasnya. Prioritasnya itu misalnya justru kita memilih yang bisa diselamatkan lebih dahulu, yaitu kondisinya yang lebih ringan, baru kita melihat pasien-pasien yang lebih berat itu karena terpaksa ya. Tapi pada kondisi normal kita mendahulukan dulu yang paling berat, yang paling urgent ya. Dan triase itu umumnya kita tidak meminta mereka melakukan diagnosis secara lengkap ya. Cukup prioritasnya saja dan kalau ada tindakan yang memang betul harus dikerjakan di awal ya dikerjakan di awal ya. Dan yang jangan lupakan itu akan membantu kita menjamin eh, keberlangsungan pelayanan mediknya ya. Jadi continuity of care kita bisa jamin ya. Ada banyak metode mengenai triase bisa dipilih, tapi rata-rata yang canggih-canggih ini kategorinya ada 5 ya. Sementara kategori 5 itu kalau kita IGD-nya nggak besar-besar amat, sebetulnya terlalu berlebihan ya. Sehingga kami di RSCM itu mencoba mereview, akhirnya kembali ke triasenya model 3 saja ya. Nah ini yang pernah kita publish, mungkin nanti bisa di-search juga bersama beberapa teman-teman saya juga. Itu akhirnya kita evaluasi antara triase kalau 5 level gitu ya, level 1 sampai 2 itu akhirnya kita gabungkan menjadi satu, sehingga itu memudahkan buat semuanya ya. Memudahkan buat teman-teman perawat, memudahkan buat dokter juga, karena toh pada kategori 1 2 ini semuanya harus urgent dikerjakan ya. Saya agak cepat aja karena udah kelamaan ya. Dan ini langkah yang kami kerjakan dan latihkan kepada teman-teman di RSCM, yaitu ada 7S ya. Nanti pengembangan aja ya.
Jadi dari mulai see through, say hello, soft touch, specific question, syndromic interpretation, jadi nggak sampai diagnosis lengkap. Terus life saving management kalau perlu, dan yang terakhir adalah send to zone ya. Yang paling penting di sini justru yang see through-nya ya. See through itu artinya kita melakukan penilaian secara visual terhadap pasiennya. Kita mau menilai kira-kira pasiennya ini punya kondisi apa sih gitu ya. Yang paling sederhana tuh kondisinya berat apa ringan apa sedang. Ya. Kalau berat tentu kita harus lebih apa namanya, lebih aware, lebih bersegera melakukan penanganan dan juga berusaha mencari hal-hal yang mungkin menjadi penyebabnya ya. Kan beda kalau dari awal tampaknya baik-baik saja, itu biasanya kita tidak harus terlalu tinggi awareness-nya ya, walaupun itu bisa menipu juga ya. Kemudian setelah kita melakukan penilaian visual, kita harus memastikan interaksi secara eh, humanis gitu ya, interaksi yang baik dengan orang itu. Jadi kita tetap memperkenalkan diri sendiri, bagaimanapun body language kita harus baik, dan itu bagaimana kita mendiskusikan atau mengkomunikasikan dengan baik ya. Ini masih sering terjadi, masih sering kurang, ya masih sering kurang. Dan ini masih jadi sering banget menjadi sumber komplain ya. Karena kesan pertamanya udah jelek gitu ya. Baru datang ke IGD langsung disambut dengan muka masam ya. Kemudian langsung apalagi kalau IGD lagi penuh gitu ya. Udah galak duluan gitu ya. Pengennya usir aja pasien. Ini harus diperbaiki ya. Dan ini istilahnya soft touch ini kita melakukan pemeriksaan sebetulnya ya. Tapi pemeriksaannya tuh seakan-akan sambil berdiskusi, sambil tanya, eh, sambil ngobrol gitu ya, sehingga kita memudahkan pemeriksaan yang tidak terlalu seakan-akan sangat ribet gitu ya, tapi kita bisa melakukan dapat beberapa informasi pemeriksaan yang cukup baik ya. Jadi ini bisa dibaca lagi mungkin supaya lebih jelas. Kemudian kita bertanya tidak perlu terlalu panjang ya, cukup dari keluhan utama dan dikembangkan beberapa pertanyaan sesuai dengan diagnosis diferensial dari keluhan utama tersebut ya. Dengan begitu, maka kita bisa menghemat waktu karena tadi kan targetnya triase selesai dalam waktu 5 menit ya. Kemudian interpretasi sindromik ini juga tidak perlu diagnosis yang sangat lengkap ya. Misalnya kalau pasiennya nyeri dada ya kita bilangnya ACS gitu ya. Kalau pasiennya kebentur kepalanya kita bilang cedera kepala ya. Nggak mesti tahu cedera kepalanya SDH, ICH, apa EDH gitu ya. Tidak perlu tahu tadi nyeri dadanya ACS-nya itu STEMI, NSTEMI atau yang lain. Tapi itu akan diketahui belakangan kalau kita sudah melakukan penanganan yang lebih lengkap di zonanya ya. Dan kalau emang butuh pasiennya itu sangat emergency, dari awal triase sudah melakukan penanganan awal yang baik ya, dan harus tepat mendistribusikan pasien sesuai dengan kategori atau kegawat daruratannya ya. Beberapa tindakan bisa kita kerjakan juga kalau perlu ya, terutama berhubungan dengan menjaga keselamatan pasien ya, baik itu darahan yang sangat yang aktif ataupun misalnya pasien henti jantung misalnya. Dan yang terakhir adalah ada implikasinya ya. Ketika kita menentukan triasenya itu ada levelnya, maka respon time atau waktu tangkapnya juga harus disesuaikan ya. Ada yang kalau misalnya kita pakai 3 kategori, maka pasien yang paling atas kita bilang resusitasi itu harus segera ya. Kemudian yang kuning, kalaupun misalnya terpaksa dia harus menunggu, maka kita estimasikan dalam waktu 30 menit dia menunggu, tidak akan kenapa-kenapa pasiennya gitu ya. Sementara yang hijau itu yang eh, seperti pasiennya mau ke poli gitu ya, maka kalau disuruh menunggu 1 jam pun masih tidak kenapa-kenapa juga ya, tidak akan terjadi perburukan yang segera dalam waktu 60 menit, sehingga ini bisa kita toleransi. Tapi tentu ketika dalam cara mentoleransinya ini bukan berarti ketika pasiennya kategori triasenya kuning terus dibiarkan dulu ya 30 menit gitu ya. Terus nggak dikasih tahu gitu ya, nggak diberikan informasi, tapi tetap harus diberikan informasi yang jelas ya. Misalnya, Bapak Ibu silakan menunggu di ruangan ini namanya triase, ini namanya ruangan zona kuning gitu ya. Pasien-pasien di sini itu rata-rata kondisinya masih stabil, akan kita tangani segera, tapi mohon masih bisa menunggu maksimal 30 menit ya Bu. Nanti dokternya akan segera melihat lagi. Misalnya gitu ya komunikasinya, sehingga itu
akan bisa membuat pasiennya mengerti, oh saya kira-kira menunggu setengah jam lah ya, saya karena masih dokternya nanganin pasien yang lain gitu ya. Kalau nggak dikasih tahu biasanya, nggak diapa-apain sih gitu ya. Saya ngapain aja nih di sini gitu. Dari tadi nggak dilakukan apa-apa gitu ya. Padahal dia sudah dipasang oksigen, padahal dia sudah di apa namanya duduknya diperbaiki, bajunya dilonggarkan gitu ya. Tapi itu harus dikasih tahu juga kadang-kadang ya sama pasiennya. Sudah dilakukan ini. Silakan menunggu sebentar ya karena terpaksa ya. Baik, ini yang terakhir ya. Ini terakhir terus. Ada kemungkinan triase itu salah ya. Salah itu artinya em, tidak tepat melakukan triasenya ya. Ada over, ada under trias. Nah, yang kita mesti antisipasi atau kita hilangkan sebanyak mungkin adalah justru yang under trias ya. Under trias itu artinya kalau kita tadinya harusnya naruhnya di zona merah atau kriteria kriteria resusitasi, tapi kita taruh di pasiennya di kriteria eh, yang urgent saja, gitu ya. Resikonya apa? Resikonya adalah pasiennya yang tadinya misalnya baik-baik saja, kesannya baik-baik saja, itu bisa mengalami komplikasi atau perburukan yang cepat karena kondisi medisnya ya. Yang paling sering itu kasus misalnya kasus-kasus cedera yang awal-awal masih belum terlalu kelihatan manifestasi shocknya misalnya gitu ya. Kita taruh di misalnya di zona urgent saja, bukan di zona merah, bukan resusitasi, tapi ternyata belakangan setelah ya mendekati setengah jam itu terjadi perburukan ya. Jadi ini mungkin yang harus diantisipasi. Metodenya nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Overtrias ini biasanya menyebabkan adanya keborosan dalam kita melakukan atau eh, memberikan sumber daya gitu ya. Tapi kadang-kadang ini diperlukan untuk menjaga keamanan rumah sakit kita ya dari komplikasi atau kasus ya. Tapi tentu ini toleransinya tidak terlalu besar juga ya. Dalam referensi dikatakan toleransinya maksimal 20% lah over trias ya. Jangan terlalu banyak. Kalau under trias itu sebisa mungkin di bawah 5% ya. Ya baik, mungkin itu pemicunya mungkin sudah terlalu panjang. Mohon maaf juga ada banyak errornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.